Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakah yang lebih baik antara nikmat harta dengan nikmat sehat? Mas Agus, mana lebih baik? Nikmat sehat. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wasahhahu liman ittaqa khairun minal ghina, dan kesehatan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada harta. Miliarder banyak duit, rukonya di Monang-Maning ini mekacakan, kata orang sekarang. Punya ruko di Monang-Maning ini mana-mana dia punya. Tapi sakit gigi, tidak bisa makan sate. Cuma harta banyak. Banyak harta, setiap minggu cuci darah 2 kali. Apa hartanya? Tidak bisa menikmati, tidak bisa touring, tidak bisa jalan-jalan, ya, tidak bisa goes, tidak bisa mancing. Banyak harta tapi tidak bisa menikmati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, punya harta nikmati. Allah tu perintahkan kita, coba dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, wallazi ja'ala al-arda dhalulan famsu fi manakibiha wallahu ja'ala lakumul arda dhalula, wallahu ja'ala lakumul arda dhalula, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah penjuru-penjurunya. Suruh oleh Allah kita itu menjelajahi, ya, Insya Allah. Karena orang semakin dekat kepada Allah itu dengan 2 cara, bi ayatil qauliyah wa bi ayatil kauniyah. Ya, orang semakin dekat dengan Allah itu dengan melihat ayat-ayat Allah qauliyah, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, semakin dekat dia. Tapi juga disuruh kita bi ayatil kauniyah, melalui tanda-tanda ciptaan kekuasaan Allah, melalui makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dari itu kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. Menakjubkan ciptaan Allah, bagaimana lagi yang menciptakannya. Nah itu. Saya terus terang ini ngomong apa adanya. Kalau nggak corona ini saya ke Kashmir, saya diajak sama Pak Ahmad yang di blok 3 Herunas Monang-Maning. Saya setiap hari Ahad pertama, Ahad ketiga, Maghrib Isya saya ngisi kajian di sana. Silakan bapak-bapak kalau mau sholat di sana, silakan. Dulu renggang, saya ngisi langsung rapat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nasihati takmirnya, mau rapat, ya dah rapatan. Pak Sentot sana pembinanya sama dengan yang di BM Pak Sentot juga. Alhamdulillah rapat. Itulah saya mau diajak ke Kashmir. Tapi karena agak ini corona ini agak repot ya. India kan ketat di sana. Nah ini saudara yang dirahmati Allah, nikmati, ya, lakukan perjalanan kalau ada waktu. Tidak perlu mewah-mewah, semampunya. Nah inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, nikmat ceria. Nabi memiliki wajah yang ceria. Kenapa Nabi memiliki wajah yang ceria? Jadi Nabi itu tidak cemberut, tidak wajah susah, inguh kalau orang Bali ya. Oh inguh mah. Begini wajahnya inguh, tidak bergairah. Kan Nabi wajahnya ceria, semangat Nabi itu. Dan sampai para sahabat itu mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, fadhananna annahu allama bi ahlihi, kami menduga, kami menyangka beliau berhubungan dengan istrinya. Masya Allah, ini hadis ini kaitkan ini Pak. Jadi setiap hadis itu ada kandungan maknanya. Berhubungan dengan istri menyebabkan wajah ceria. Tapi sing ada kornan kangwang.
Ini Masya Allah ya. Ini Pak Putu, bismillah segera, sudah kalah ditunggu. Ganjalannya apa coba? Apa ganjalannya? Apa ganjalannya? Bismillah, ibadah. Nah, berhubungan dengan suami istri itu menjadikan wajah ceria. Dan Nabi seperti itu, ceria beliau. Dan sahabat pun mengatakan seperti itu. Kami menyangka beliau tadi malam berhubungan dengan istrinya. Makanya kalau punya istri, ini yang nggak punya istri segera cari istri, ya. Kemudian yang kedua, yang punya istri sekarang, jangan hidup berpisah dengan istri. Dia tinggal di sini, istrinya di Jember, ya. Tinggal di sini, istrinya di mana? Pekalongan misalnya. Pulang 2 bulan sekali, corona nggak pulang-pulang. Jangan. Hidup bersama, tinggal bersama, ya, senang, susah, tanggung bareng. Karena apa? Perhatikan ini, ya. Karena begini, wanita di luaran itu selalu tampak lebih menarik daripada wanita di rumah. Karena apa? Karena syaitan yang menghiasinya. Syaitan yang membuat kita menjadi tergoda, dihiasi oleh syaitan. Hanya Nabi SAW mengajarkan kalau kalian tertarik dengan seorang wanita, ya, segera pulang. Ya, apa yang kamu dapati pada dia ada semua pada istrimu. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza ra'a ahadukum imra'atan, bila salah seorang di antara kalian melihat wanita, fa'ajabathu, lalu menakjubkan dia, menakjubkan wanita tersebut baginya, falyati ahlahu, maka datangi istrinya, pulang, ya. Nah sekarang pulang cuma sing adunyen. Pulang ke rumah gak ada siapa, ayo gimana mau ceria wajah ini, ya. Fa innahu ma'aha, karena sesungguhnya bersama wanita istri kita itu mislul ladzi ma'aha, ya, bersama istri kita itu ada yang semisal seperti apa yang ada pada wanita itu. Ya, artinya begini Pak, kalau bahasa Bali, nak loh tuh patuh dogen gitu ya. Patuh dogen dia itu. Nah itu ya, kenapa dia tampak lebih cantik? Itu setan yang menghiasi agar kita tergoda dan terjerumus kepada perkara yang haram. Padahal di rumah yang halal itu ada. Tapi yang di rumah dianggap nyep gitu. Kau nyep Pak, kau nyep, nggak ada rasa kata dia, ya. Nah, itu dihiasi syaitan. Nah inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa agungnya ajaran agama kita ini. Jiwa yang baik, jiwa yang ceria itu kemudian mencerminkan apa? Mencerminkan akhlak yang baik. Jadi kalau jiwanya baik, jiwanya ceria, akhlaknya pun akan berbuah akhlak yang baik. Tapi kalau jiwanya cemberut, merengut, susah aja, ya, sulit akan membuahkan akhlak yang baik. Nah inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara apa-apa yang diajarkan oleh Nabi yang terakhir, boleh sedikit tambahannya. Ini ada tahsin nggak hari Ahad? Di sini. Ya, yang terakhir ya, Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari, ya, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, bangun dari tidur aman, dunia ini aman, ya, mu'afan fil jasadihi, ya, sehat pada tubuhnya, inda ta'amu yaumihi, punya makanan pada hari itu, makanan yang dia makan ada hari itu, uang untuk beli makan ada pada hari itu,
faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi, maka seolah dunia terhimpun diberikan kepada dirinya. Kebahagiaan dunia itu singkat saja, nggak usah ruwet-ruwet, Pak. Bangun pagi, dunia ini baik-baik aja, nggak ada perang, nggak ada huru-hara, nggak ada rampok, ya, nggak ada yang ruwet-ruwet. Baru bangun tenang, alhamdulillah kita begitu. Bangun tenang, ya. Mau nonton bola tinggal buka TV, kan, tenang bangun. Kemudian yang kedua, ya, jasad kita sehat, alhamdulillah, fisik kita sehat. Yang ketiga, yang akan kita makan hari itu, Nabi katakan yauman, hari itu. Gak usah mikirin lusa, 3 hari, 1 tahun ke depan, gak usah. Yang penting hari itu ada makanan buat dia. Maka dikatakan dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Masya Allah, ini Islam sederhana sebetulnya, ya. Yang membuat ruwet itu justru diri-diri kita sendiri yang membuat ruwet. Islam itu sederhana, dan itulah kenikmatan kebahagiaan dunia. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada tanya jawab mungkin, kalau mau silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Agus, ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Mas Fuad? Ya, tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.